Baik, selamat malam Pak Prof. Heri. Perkenalkan, saya Yonas Febrian, mahasiswa PSPPI, batch 11 dari kelas 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisa safety case dari kasus lumpur lapindo berantas pada tahun 2006 di Sidoarjo, Indonesia. Untuk outline presentasi kali ini, saya akan memutarkan sebuah video mengenai kronologi kejadian lumpur lapindo. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai initiating cause. Dilanjutkan dengan analisa safety case menggunakan metode fault tree analysis dan juga event tree analysis. Dan akan diakhiri dengan penjelasan mengenai barrier dan safeguard terkait kasus tersebut. Untuk kronologi kejadiannya, saya akan putarkan videonya sebagai berikut. Pukul 4.30 pagi, 29 Mei 2006, lumpur panas menyembur di tengah persawahan Kecamatan Porong, Sidoarjo. Semburan berasal dari sumur Banjar Panji 1, lokasi pengeboran gas lapindo Brantas Incorporated. Penyebabnya masih diperdebatkan. Dan ada dua teori yang muncul. Efek dari gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya atau kesalahan prosedur pengeboran. Lapindo Brantas Incorporated atau LBI adalah perusahaan yang bergerak di industri minyak bumi dan gas. Saat itu, mereka tengah melakukan pengeboran sumur untuk eksplorasi gas. Kilas balik ke 11 hari sebelum bencana, perusahaan sudah diperingatkan untuk memasang pipa selubung pelindung dinding lubang bor sebelum kedalaman 2.804 dan mencapai formasi Kujung. Tapi menurut Wakil Presiden Humas LBI, sudah disetujui bahwa pipa selubung akan dipasang sekitar 5 meter dalam formasi Kujung. Karena pemasangan 15 meter di atas lapisan ini berpotensi menimbulkan masalah. Pengeboran pun dilanjutkan melewati 2.600 meter. Tapi sudah semakin dalam, formasi Kujung belum juga ditemukan. Mencapai kedalaman 2.834 meter, letusan uap air dan gas mulai terlihat 200 meter dari titik pengeboran. Dugaannya adalah karena terjadi percampuran lumpur, air, dan gas dari lapisan-lapisan tanah akibat retakan lubang. Tekanan yang terlalu tinggi pun mendorong naik campuran material tadi. Semburan lumpur lalu menjalar ke perumahan warga. Demikian mengenai kronologi kejadian dari lumpur lapindo. Untuk initiating cause dari kegiatan pengeboran, hazard yang mungkin muncul dari kegiatan tersebut adalah semburan fluidoformasi, kemudian deviasi yang timbul, yaitu mengenai prosedur dan desain sumur yang tidak memenuhi standar. Untuk initiating cause-nya, terdapat indikasi well kick dari dalam formasi dan tidak dapat dilakukan penanganan yang tepat. Well kick ini sendiri merupakan suatu kejadian masuknya fluidoformasi ke dalam sumur bor dikarenakan perbedaan tekanan antara fluidoformasi, tekanan dari formasi, dan juga terhadap tekanan hidrostatik dari lumpur pengeboran itu sendiri. Kemudian loss event yang terjadi adalah terjadi semburan liar yang tidak terkendali. Kemudian dampak yang ditimbulkan, terdapat 19 desa di 3 kecamatan terdampak atau sekitar lebih dari 1.000 hektar area pemukiman. Kemudian lebih dari 10.000 rumah
77 rumah ibadah dan puluhan pabrik terendam oleh lumpur lapindo. Kemudian untuk kerugian negara ditafsirkan mencapai lebih dari 11 triliun. Untuk analisa safety case dari kejadian tersebut menggunakan fault tree analysis yang secara singkat dapat dideskripsikan sebagai teknik analitis menganalisa lingkungan dan operasi untuk menemukan jalan atau solusi dari masalah-masalah yang muncul. FTA ini memperlihatkan hubungan logika dari penyebab dasar yang menjadi penyebab masalah yang merupakan penyebab utama yang berada paling atas. Kemudian ini adalah simbol-simbol dan juga deskripsi dari event ataupun gate proses yang kita gunakan dalam analisa fault tree analysis. Kemudian dapat kita simpulkan dari kejadian tersebut, top eventnya merupakan semburan liar, kemudian dihasilkan dari adanya well kick yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian event yang memungkinkan muncul dibagi menjadi 3, yaitu faktor alam, faktor manusia, dan juga metode. Untuk faktor alam yang menjadi basic eventnya ataupun yang menjadi isu adalah adanya force major, yaitu 2 hari setelah gempa yang terjadi di Jogja. Kemudian untuk faktor manusianya, untuk basic eventnya dibagi menjadi 2, yaitu human error atau unskilled personnel. Kemudian untuk faktor metode, ini terjadi kesalahan desain sumur dan penanganan well control yang tidak berhasil. Kemudian untuk metode analisa yang selanjutnya adalah event tree analysis. Teknik ini mengidentifikasi dan evaluasi tahapan kejadian dalam skenario potensi kecelakaan. Metode event tree analysis yang pertama menentukan initial event, kemudian skenario peristiwa tersebut, kemudian menentukan prediksi keberhasilan atau kegagalan suatu tindakan. Selanjutnya adalah menentukan tingkat ataupun dampak apabila suatu skenario terjadi. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi. Berikut adalah diagram event tree analysis. Yang menjadi initiate event di sini adalah sebuah kejadian semburan liar yang berupa fluida formasi. Di antaranya adalah hidrokarbon, H2S, water, CO2, dan lainnya. Kemudian desain sumur yang sesuai standar apabila oke, yes, maka akan menghasilkan safe condition. Apabila tidak sesuai standar, maka akan terjadi tahap selanjutnya adalah well kick. Jika tidak terjadi well kick, maka kondisi tersebut aman. Dan jika terjadi well kick, maka dilakukan well control. Apabila berhasil, maka sumur akan dalam kondisi aman. Dan jika tidak berhasil, maka akan menyebabkan semburan liar. Kemudian untuk barrier dan safeguard dibagi menjadi 2. Yang pertama mengenai preventive safeguard. 1. Membuat desain sumur sesuai dengan standar engineering yang berlaku. Kedua, membuat standar operating prosedur atau SOP yang lebih baik. Ketiga, melakukan risk assessment dan job safety analysis sebelum memulai pekerjaan. Keempat, mencegah dan mengganti tenaga ahli yang tidak kompeten. Kelima, melakukan pelatihan kembali tenaga ahli yang akan bekerja. Keenam, mengimplementasikan budaya stop work authority.
jika dinilai pekerjaan berisiko menimbulkan bahaya. Kemudian untuk mitigative safeguard-nya, yang pertama, melakukan prosedur well control dengan baik jika terdapat indikasi well kick. Kedua, menyiapkan emergency evacuation plan sebelum proyek dimulai. Yang ketiga, melakukan emergency evacuation lebih awal setelah diketahui bahwa semburan liar sudah tidak dapat dikendalikan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk tugas analisa safety case pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa.